Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Dila. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin ya, minta waktu sebentar. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra observasi. Ini bagian dari tugas saya sebagai CGP pada Asingata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Untuk saat ini saya akan melakukan percakapan Bu Dila pra observasi. Jadi nanti setelah ini saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Jadi apa yang saya tanyakan hari ini adalah sebagai bentuk persiapan pembelajaran di kelas Bu. Nah kemudian begini, Bu Dila itu mengajar pendidikan agama Islam kelas 10 ya. Kira-kira materinya besok apa Bu judulnya? Judul materi besok? Judul materi untuk pertemuan besok itu iman kepada malaikat Pak. Iman kepada malaikat ya. Ini materi semester genap ya. Kemudian tentu saja untuk pembelajaran yang sudah disiapkan sudah ada. Kira-kira tujuan dari pembelajaran itu tadi apa? Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran besok Pak, dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning diharapkan anak-anak dapat menunjukkan contoh perilaku iman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Yang dimaksud pendekatan saintifik itu apa Bu? Ya, 5M itu Pak. Oh, 5M ya. Ya, 5M. Kemudian tadi menggunakan pendekatan problem based learning. Dalam pendekatan ini langkah-langkah pembelajarannya gimana Bu? Misalnya bentuk pembelajarannya. Untuk besok, karena besok itu menggunakan strategi role playing Mbak. Jadi nanti saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti akan ada satu tema. Tema itu jadi permasalahan di kelompok tersebut masing-masing. Kemudian mereka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan tema yang sedang kita pelajari, yaitu iman pada malaikat. Ya. Temanya berbeda-beda ya. Kemudian tadi pakai lembar LKPD. Baik. Anak-anak diskusi. Nah, dalam pembentukan kelompok apa yang disiapkan? Apa yang menjadi dasar Bu Dila membentuk kelompok itu selama ini? Karena sudah beberapa kali untuk presentasi Pak, jadi sudah tahu beberapa anak yang aktif dan tidak. Tapi nanti akan saya ajak, karena saya juga ingin melihat anak-anak yang tidak aktif. Nanti di strategi yang saya siapkan ini saya harapkan semuanya nanti aktif. Ya, betul. Memang ini harus diantisipasi gitu, karena ya tujuan diskusi itu kan anak-anak bisa belajar semua, aktif semua ya. Jadi memang strategi untuk membentuk kelompok memang harus diperhatikan ya. Ya, terima kasih. Kemudian di dalam strategi tadi role playing ya, bermain peran. Nah, ketika menerapkan strategi itu apa yang Ibu harapkan dengan strategi itu dari siswa? Kok bermain peran gitu loh? Ya, yang saya harapkan yang pertama anak-anak dapat menunjukkan contoh perilaku iman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari Pak. Itu yang pertama, penerapannya seperti apa. Kemudian yang kedua kan banyak beberapa anak yang masih belum aktif. Nah, saya harapkan anak-anaknya juga nanti aktif di kelas ini, apalagi dengan metode role playing ini. Ya, baik, itu sebagai usaha Bu Dila untuk mengaktifkan anak-anak ya, sambil mengaktifkan pembelajarannya. Nanti ada hasil dari diskusi itu, di mana ada bermain peran ya, baik. Kemudian di dalam pembelajaran besok itu sudah disiapkan di RPP ya? Ya, jadi oke. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan sudah tertulis di RPP. Ini besok dua kali pertemuan ya. Terus di sini sudah ada metodenya ya tadi. Metodenya sesuai apa yang tadi disampaikan. Kemudian untuk medianya internet itu gimana Bu? Maksudnya HP itu? Ya, HP. Bukan HP. Tapi ya besok untuk hasil naskah itu ditulis di kertas, di LKPD ya, tidak di HP ya. Kemudian untuk alatnya laptop, handphone, atau speaker gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya tadi sudah ada di sini. Memang ini ada 5
baik Ibu, ini sudah disiapkan dengan bagus. Ya mudah-mudahan besok pas praktek ya pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan anak-anak betul-betul bisa aktif, bisa fokus ya di dalam pembelajaran. Baik, saya kira untuk hari ini cukup Bu. Sudah mendapatkan beberapa informasi terutama untuk tujuan pembelajarannya, kemudian terkait dengan pengembangan yang ingin dikembangkan tadi apa ya? Jadi terkait dengan proses pembelajaran besok yang diharapkan ya, pengembangan yang hendak dicapai dari anak-anak itu apa tadi, saya lupa malah belum menunjukkan contoh perilaku iman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, jadi bisa menunjukkan perilaku terkait dengan iman kepada malaikat gitu ya. Untuk menunjukkan itu anak-anak diberi tugas tadi ya, KPD dengan bermain peran ya. Baik ya, terus tadi juga sudah disampaikan untuk strateginya ada yang baik. Saya kira cukup Ibu, terima kasih ya. Monggo silakan dilanjutkan untuk kegiatannya ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap dengan pembelajaran? Siap. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak langsung? Sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita akan ice breaking dulu. Ice breaking itu untuk melatih konsentrasi. Ya, oke, seperti biasanya kita akan mulai ice breaking. Ice breaking hari ini adalah ikuti apa yang saya katakan. Kita kasih contoh dulu. Ya. Kambing, bebek, ayam. Mulai pembelajaran tadi itu untuk melatih konsentrasi kita. Ternyata masih pada bingung ya. Padahal instruksinya sudah jelas, ikuti apa yang saya katakan. Oke, masih ingat dengan materi yang kemarin? Ya, kita membahas tentang iman pada malaikat. Kita belajar apa toh? Kalau kemarin kita belajar ya kompetensi 3 kan? Nah, kompetensi 3 adalah menganalisis makna beriman pada malaikat. Hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada sangat erat, sebab dengan meyakini bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita, baik atau buruk, maka tercipta kesadaran untuk lebih teliti, disiplin dan waspada. Oke, disiplinnya contoh, mau sholat nih, tidak ada. Oh ternyata kalau awal waktu itu pahalanya bisa, oh yaudah langsung berangkat. Kalau di akhir, nah, nanti pahalanya misalnya lebih kecil. Nah, tapi tetap dilakukan sebuah kewajiban ibadah itu semuanya tetap dilakukan, ya. Nah, untuk yang pertemuan hari ini karena ini pertemuan kedua, maka kita di poin yang ketujuh yaitu menunjukkan keterkaitan antara iman pada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada dengan benar. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan gimana toh. Nah, gimana perilaku, teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kita akan bermain peran. Berapa? Pencuri. Ada yang bisa mengaitkan pencuri sama iman pada malaikat. Oke? Yuk, ada ya? Silakan. Ketika kita beriman kepada malaikat, seharusnya kita untuk mencuri
tindakan yang dia lakukan itu ternyata tidak dicatat, Allah itu nggak lihat. Tapi kalau orangnya ternyata ketika mau mencuri nggak jadi, nah dipikir banget nih teliti ya, nanti kalau ternyata saya mencuri, ternyata saya dosanya besar dan sebagainya gitu. Nah itu ternyata imannya itu ternyata levelnya lumayan tinggi. Mencuri, tema kedua adalah berbohong, tema ketiga adalah sedekah, tema keempat adalah puasa. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah semua ya? Ya, nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti akan seperti apa silakan. Silakan nanti kalian dengan kelompoknya masing-masing diskusikan naskah untuk membuat drama ya. Tahu drama toh? Nah, oke, membuat drama. Gimana nanti drama itu akan kalian presentasikan di depan. Waktunya untuk presentasi adalah 5 sampai 10 menit. Yaya, Tiwi, dan Lida berkumpul di kelas. Aku pengen beli sepatu nih, tapi aku nggak ada uang. Sama nih, aku juga mau beli kuota tapi nggak punya uang. Jadi kalian ambil uang mas aja. Coba itu, yaudah ayo kumpulkan juga lebih guys. Tanpa mereka sadari, Putri dan Faris mendengar pembicaraan mereka yang akan mencuri uang kas. Tapi maafkan. Ada yang mau menyampaikan dulu kesimpulannya? Oke, silakan satu. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Aman jadi nggak? Oh iya, silakan Mbak Dita. Tentang iman pada malaikat yang kita terapkan kehidupan sehari-hari. Jadi iman, contoh-contoh ya perilaku iman kepada malaikat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi beberapa contoh perilakunya, mungkin ada yang negatif sampai malaikat mencatat ya, malaikatnya mencatat. Nah, akhirnya gimana? Yang satu ada yang menghasut terus, yang satu ternyata ada yang mengingatkan. Ternyata itu juga dicatat amal baik dan amal buruknya. Oke ya. Jadi itu tadi presentasi dari drama hari ini. Oke, kita akan lihat mana yang paling bagus dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 dengan tepuk tangan. Kita akan lihat kelompok mana yang paling bagus. Kelompok 1 bagus ya? Sekitar 200 orang ya? Ya. Kelompok 2 ya, 200 lah ya. Kelompok 3 cukup ya? Oke, berikutnya apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang kita dapatkan apa? Selain bermain peran tadi, ternyata tahu ya potensi teman-teman kita itu ya. Potensinya seperti apa? Selain itu apa? Kaitkan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang tahu? Kita mempelajari perilaku apa tadi? Mengimani. Dikaitkan dengan perilaku apa? Waspada, terus teliti dan disiplin. Jadi ternyata 3 perilaku itu ada kaitannya dengan iman kepada malaikat. Jadi efeknya itu akan ke situ, gitu ya. Oke, dari pembelajaran hari ini kita refleksi ya. Kalau misalnya bagus, beri saya love nanti dulu. Ya, kalau belum dikasih itu langsung ya. Kasih saya love. Kalau misalnya tidak menyenangkan, kasih seperti ini. Apakah hari ini pembelajaran PAI hari ini menyenangkan? Oke, kalau gitu untuk teman-teman berikutnya nanti kita akan ulangan. Jadi silakan pelajari materi yang ada dan nanti buku tulisnya akan nanti dikumpulkan. Oke ya, mana sudah bikin mapping toh? Sudah. Oke, berarti nanti dikumpulkan. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini cukup. Kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
MC selaku pengajar praktik dan Bu Dila selaku guru yang saat ini akan saya observasi, di mana saat ini adalah tahap ketiga setelah kemarin pra observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, dan hari ini adalah pasca observasi kelas. Kegiatan pasca observasi kelas di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan untuk Bu Dila selama saya membersamai Bu Dila di kelas pada waktu itu. Nah, kemudian beberapa catatan refleksi saya ini nanti Ibu Dila bisa memberikan konfirmasi seandainya apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, misalkan saya karena saya di sini bukan bersifat ingin mengintervensi, tidak ingin menunjukkan yang salah ini, yang benar ini, tidak. Tapi ya ini belajar bersama. Masuk kelas untuk observasi, ada satu hal yang dipraktekkan Bu Dila terkait dengan strategi atau pendekatan, yaitu role playing. Dan memang benar kemarin materinya yaitu tentang iman pada malaikat, di mana tema-tema yang diusung, yang didiskusikan kepada anak-anak itu memang beragam, dan ini memang sudah pembelajaran berdiferensiasi karena memberikan pilihan anak-anak untuk mengerjakan ya sesuai dengan temanya masing-masing. Nah, kemudian dari kegiatan kemarin memang ada beberapa catatan yang saya tulis ini sebagai refleksi saya untuk Bu Dila. Yang pertama, saya sudah menuliskan langkah-langkah Bu Dila dari awal, sejak pendahuluan, persepsi, kemudian dari kegiatan inti, kemudian ada penilaian, dan di penutup. Dari semua proses ini sudah saya catat. Dari pendahuluan saya rasa tidak ada catatan khusus, artinya semua hal sudah dilakukan ya. Kemudian kegiatan inti di sini kemarin saya perhatikan saat diskusi, anak-anak luar biasa, sangat antusias sekali, dan Bu Dila aktif sudah keliling-keliling gitu ya ke kelompok-kelompok. Ini suatu hal yang luar biasa juga. Kemudian saat ini, saat role playing-nya, bermain perannya itu memang saya perhatikan ketika mereka bermain peran itu mereka masih membaca, kan mereka memerankan seperti drama gitu ya, seperti drama. Jadi mereka membuat cerita kemudian diperankan. Ketika bermain peran itu mereka masih membaca dengan HP. Ya, nanti monggo bisa disampaikan. Ini menjadi catatan saya, karena ketika bermain peran itu masih dengan membaca HP begitu, itu kayak kurang menghayati ya. Walaupun kemarin memang sudah menghayati, tapi ketika masih baca itu masih kurang gitu ya, kurang begitu menghayati, karena apa gitu ya, saya penjiwanya masih kurang. Dan ketika setelah selesai presentasi ini sudah saya tahu nih pertimbangannya apa, atau waktu atau bagaimana. Setelah presentasi itu tidak ada tanggapan atau pernyataan dari kelompok lain ya. Sehingga ya, setelah selesai presentasi ya sudah gitu. Ganti kelompok yang lain sampai selesai, dan waktu itu tidak ada tanggapan dari kelompok satu dengan yang lain. Ini sehingga mereka tidak ketika tampil itu kayaknya tidak ada yang memberi masukan, ya, tidak ada yang menilai, tidak ada yang memberi tanggapan. Nah, mungkin kalau dilakukan itu mungkin akan berbeda, maknanya akan berbeda. Kemudian produk, karena ini pendekatannya pembelajaran berdiferensiasi, kemarin
saat itu Budila hanya menggunakan satu produk, yaitu LKPD. Jadi kemarin Budila menyebar LKPD di kelompok-kelompok dan mengisi di situ dan dikumpulkan, sehingga tidak ada pilihan-pilihan. Kemudian penilaian, ketika penilaian kemarin ini termasuk tes formatif. Setelah pembelajaran selesai itu kan sebelum penutup Budila memberikan asesmen penilaian dan waktu itu online di e-learning. Mereka membacakan, membuka dan disampaikan lancar gitu. Tapi setelah selesai itu di Budila belum memberikan umpan balik, belum ada lagi umpan balik. Kemudian penutup, di bagian penutup umpan balik dan refleksi ya. Kemarin Budila sudah melakukan, tetapi dari Budila sendiri, dari Budila sendiri. Artinya refleksinya dari Budila sendiri. Mungkin perlu Budila itu melakukan pembimbingan ke anak-anak biar mereka itu bisa menyimpulkan atau merefleksikan pembelajarannya sendiri. Yang pertama, ketika bermain peran anak-anak masih membaca itu memang iya, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satu yang membuat atau hambatannya itu salah satunya anak tidak percaya diri. Jadi ketika saya suruh untuk menghafal, mereka tidak percaya diri ketika mereka membawa teks. Nah itu yang terjadi, makanya kemarin masih banyak yang membawa HP dan teks itu ya. Saya harapkan dari situ kan mereka akan menemukan rasa percaya diri. Kemudian tidak ada tanggapan dari kelompok lain kalau yang ini saya lupa Pak. Yang ini saya lupa. Karena kemarin itu kan ketika saya tanya ke anak-anak sudah siap atau belum, kan ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Dan durasinya karena sudah saya sampaikan sampai 10 menit. Ada yang 5 menit, ternyata ada yang lebih dari 10. Nah kemarin seperti itu. Kemudian produknya masih LKPD ya, karena saya kemarin cari yang paling mudah dulu, pakainya LKPD. Kemudian tadi saya sudah sebutkan bahwa anak-anak itu ketika mereka saya minta, jadi saya tetap meminta mereka untuk menggunakan media lain. Anak-anak itu masih memilih dengan LKPD karena yang pertama mereka belum terbiasa menggunakan Canva, PowerPoint dan sebagainya. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang baru dan sulit. Jadi mereka lebih memilih sesuatu yang gampang dan ada. Kemudian umpan balik dari tes yang dilakukan, karena kemarin itu menggunakan e-learning, sebenarnya di e-learning ada sistem umpan baliknya. Kemarin itu maaf saya tidak ngeset, saya tidak ngeset umpan baliknya. Di situ ada komentar, bahkan ada misalnya di bawah nilainya di bawah 75%, karena KKM-nya 75, itu nanti bisa dimasukkan segitu dan nanti ada tulisannya, misalnya yang KKM itu bagus kalau sudah KKM, dan tidak mungkin ada tulisannya bisa belajar lagi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini untuk refleksi saya Pak juga, yang ternyata kemarin belum saya lakukan. Kemudian untuk penyimpulan kemarin anak-anak sudah bisa menyimpulkan sendiri. Itu memang biasanya anak-anak saya pancing, ada yang mau menyimpulkan materi. Iya, kemarin pas awal persepsi kan anak sudah mampu tadi itu. Iya, sudah mampu. Tapi yang di sini kan ada penyimpulan dan refleksi pembelajaran. Yang refleksi kan seharusnya anak diberi kesempatan untuk memberi masukannya atau perasaannya seperti apa gitu. Nah, karena kemarin itu saya masih kepikiran nanti waktunya sangat mepet karena kemarin sudah sekali waktunya, maka ngapunten saya menggunakan metode dari saya sendiri. Jadi saya tidak memberi kesempatan anak. Ya mungkin itu nanti masukan buat saya untuk pengelolaan waktu. Kemarin saya masih menggunakan dari saya sendiri. Mungkin nanti saya bisa mengembangkan dengan media HP karena sekarang sudah banyak sekali ya Pak. Mungkin ada tablet, mungkin ada yang lain bisa menggunakan biasanya.
Kemudian dari yang kurang ini Budila tadi sudah menjelaskan banyak hal ya, eksekusinya, kemudian rencana-rencananya.